di sini sudah terbentuk koperasi, secara hukum sudah sah, secara administrasi kepemerintahan sudah kita turuti semuanya. Artinya memang kita sudah resmi berdiri koperasi. Secara hukum sudah sah, sudah jelas, alurnya sudah jelas. Hanya nanti kita akan ada rapat untuk membahas masalah ADART-nya. Ya, peraturan khusus dan Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Terus kemudian mungkin masalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain akan kita bahas di situ. Nah, untuk rekan-rekan juga yang di wilayah Jambi nih, saat ini, saya mempelajari, saya mengoreksi dari berbagai macam informasi. Itu ada anggota kita di Jambi yang sudah ternak, baik itu skala kecil maupun skala besar. Ini masih ada beberapa kawan-kawan itu entah itu ragu, entah itu memang nggak mau berkecimpung di dalam koperasi. Hari ini kan yang mau kita temui kan 3 kandang nih. Mudah-mudahan kita jelaskan nanti supaya dia ada pemikirannya lebih ngerti, lebih paham apa sih itu koperasi, menguntungkan apa enggak. Kan mungkin kawan-kawan kan seperti itu yang ragunya di situ. Nah, terus nih yang mau kita pertanyakan di sini nih, guys. Kalau memang kawan-kawan ini yang ternak puyuh ini sudah kita jelasi masalah koperasi, ternyata mereka itu tetap nggak mau, untung dan ruginya nanti apa yang bakal mereka dapat? Coba. Gini Bang, saya sudah berapa kali bilang di video saya, beternak puyuh ini berat Bang. Kalau kita sendirian pasti berat Bang. Contoh gini, Bang Halim sendirian misalnya nih, nggak ikut koperasi. Sekarang populasi 1000. Akhir tahun nambah 1000. Terus pokok nambah terus nih Bang. Telur makin banyak nih Bang. Jualnya kemana nih Bang? Pasar yang ada ini pasti terbatas Bang. Ataupun pasarnya oke. Cukup nih untuk terima telur misalnya. Bang Halim punya 3000 puyuh. Bisa nampung telur dari kandang Bang Halim. Yang Tapi lain. siklus tahunan, nah kayak sekarang nih di akhir Juni nih, goyang kan? Karena di semua daerah anak-anak sekolah pada libur. Ya. Boleh dibilang ya tukang bakso bakar lagi cuti. Betul. Betul Bang, benar ya? Memang lokasi sekolah tutup. Memang dulu pernah ya ada komentar di kanal YouTube saya itu, siklus pasar itu tidak bisa ditebak Pak, kata dia. Naik turunnya ekonomi pasar itu tidak bisa ditebak. Tetapi kalau saya pelajari di Jambi di Jambi ini telur naik itu biasanya di bulan puasa. Ya benar. Itu langka barang itu. Kemudian dia merosotnya di mana? Ketika libur anak sekolah menjelang dia masuk sekolah. Nah ini di sini nih Bang, ini macet ini telur ini. Karena apa? Ibu-ibu lebih mengutamakan anaknya masuk sekolah dulu, biaya-biaya sekolah dulu, ketimbang dia berbelanja, ketimbang dengan bahkan yang jualan telur pun mungkin agak ngerem dulu mikiri anaknya sekolah, gitu. Oke lanjut, untung ruginya tadi kalau nggak ikut koperasi. Nah itu contohnya tadi Bang, sudah jelas nih, beternak puyuh berat, pasarnya labil, yang nggak stabil kan, ada siklus yang bisa saja turun kapanpun, dan harga pakan pun tidak bisa kita tahan nih Bang, karena kita tidak ada keterikatan apapun sama penyedia pakan, ya suka-suka dia, yang untung besar dinaikkannya, mau apa, nggak mau nggak usah beli, nggak mungkin kita nggak beli Bang, puyuh kenapa? Nah jadi gini, tujuan dibuat koperasi itu tadi, pertama kita menggait mitra penyedia pakan. Jadi harga pakan tuh kita tekan agak kita tekan agak murah enaknya. Tekan murah-murah mungkin, ya kenaikan pun tidak bisa seenaknya. Itu kita kontrak jadinya gitu mitra. Nah itu dari segi pakan. Dari segi penjualan, nah dengan kita sudah membentuk koperasi, tentunya jaringan lebih luas nih Pak. Banyak loh perusahaan catering yang ada di Provinsi Jambi ini Pak. Kita bisa masuk semua ke situ. Itu menggunakan, ada yang menggunakan puyuh nih Pak. Kita bisa masuk, kita kontrak, jadikan mitra. Kalau hanya mengandalkan pedagang kecil di pasar, labil Pak. Nggak bisa. Labil, karena apa, mereka cari untung ya otomatis ada harga telur masuk murah, mereka ambil, punya kita bisa ditinggalkan. Nah ini risiko untuk mereka yang belum tergabung di koperasi. Pertama, harga pakan yang kita tekan murah itu nanti akan ada kesepakatan khusus anggota koperasi. Yang nggak ikut koperasi berarti dia nggak ikut harga segitu. Enggak. Ya beda. Beda itu ya urusan yang punya pakan lagi punya dia. Oh urusan yang punya toko itu dia. Ya soalnya gini Bang, dia kan harus subsidi silang. Harga kita ditekan murah, otomatis harus ada yang dinaikkan harganya. Biar mereka tidak rugi.
Kan gitu, perusahaan sifatnya seperti itu Bang. Oh gitu ya. Nah jangan sampai nanti kawan-kawan yang tidak tergabung di koperasi ini, ketika beli pakan mahal, teriak-teriak sama kita. Lalu kita sudah ajak loh, kami nggak bisa maksa, tapi sudah kita himbau. Nah sudah itu penjualan telur tadi. Loh jangan salah Bang, kita nih kalau sudah berbentuk koperasi, kita siap perang Bang. Kan dalam dunia usaha, dunia pemasaran, siap perang. Contoh gini, seperti akhir Juni ini, mungkin apa sekalian yang belum tahu, harga telur dari luar daerah itu masuk selisih hampir Rp4.000 per tray ke Jambi. Isi 100. Ya, selisih hampir Rp4.000 loh Bang. Banyak betul. Sudah banyak loh pedagang yang selisih 4.000 itu sudah banyak guys. Per tray. Banyak. Ini kalau sempat pakan kita nggak imbang, ya collab kita. Ya itu. Nah ini tujuannya biar nggak collab, digabung Bang. Nah selanjutnya apa? Kalau sudah berbentuk koperasi, ini bisa kita hajar balik Bang. Kalau memang diajak perang misalnya, mereka jual selisih 4.000. Jadi katakanlah kalau harga sekarang 40, mereka jual 36. Kita banding ke 35 Bang. Dengan koperasi. Bisa, peternak nanti ada subsidinya. Gitu subsidinya ya. dari mana? Ya ini tadi kita datang ke dinas perdagangan, dinas terkait, lu bantu subsidi kami loh. Kalau enggak kami rubuh semua nih. Ya, contoh kayak sekarang ini kan kita masih dapat subsidi 3 bulan ini. Nah itu subsidi pribadi. Subsidi pribadi, iya. Nah, masa ya pemerintah nggak ada subsidi untuk kita bayar pajak loh. Sekarang berapa Bang? 360 masih kan? Nah, khusus Jambi tapi. Khusus Jambi. Ya. Dan terbatas nih. Iya, kemarin saya upload banyak yang komentar, enak betul ternak di Jambi. Nah, ini kemudahannya kan gitu. Nah, dengan adanya koperasi ini tadi. Angin koperasi. Ya karena kan kemarin itu kan penyedia pakan itu kan memang menghampiri kita. Ya itu. Karena ada takut kalau mau ditinggali kan gitu. Nah jadi gini lah Bang. Makanya kawan-kawan yang belum tergabung ke koperasi, kalau memang belum paham, bertanya. Kalaupun ya memang tidak mau, ya harus siap dengan segala resikonya. Kita bukan mengucilkan loh Bang. Kita siapapun yang beternak puyuh, bukan hanya di wilayah Jambi, itu saudara kita Bang. Ya, semua yang beternak puyuh itu saudara kita. Tetapi kan ada pilihan di diri mereka masing-masing nih. Terkadang tuh mereka gini Bang, nggak mau ikut koperasi itu mikirnya bayar simpanan pokok, simpanan wajib. Ya seperti kita tetapkan kan angkanya sudah ditetapkan nih. Tapi jangan salah, simpanan pokok, simpanan wajib itu tabungan kita pribadi Bang. Kapanpun kita keluar dari keanggotaan koperasi, uang itu harus balik. Harus 100% bisa diminta lagi. Bang. Karena itu sudah hak pribadi dia. Undang Bang. Kalau nggak dibalikin pengurus koperasinya kena, bisa dipenjara. Kalau memang seandainya uang dimakan nih. Nah, gimana biar uangnya tidak dimakan? Nah ini lagi, makanya pikir tuh dibuka luas Bang. Pikiran kita kok uzon dengan aku bayar nanti uangku diambil buat modal pribadi. Cobalah pikirnya dibuka lebar-lebar. Tonton yang padahal di koperasi itu kan nanti duitnya diputar-putar lagi. Nah itu untuk modal kita. Jadi gini Bang, saya agak semangat nih kalau ini masalahnya Bang. Kita menyimpan uang kita di bank untuk 10 juta. Apakah bisa langsung diambil lagi? Masukkan pagi sore ambil 10 juta? Nggak bisa. Konsen, Bang. Pasti ada potongan. Karena 10 juta itu diputar, pinjam orang ini, pinjam orang ini Bang. Dengan bank aja berani kok. Masa dengan koperasi enggak? Ke koperasi kan kita putar untuk kita ke kita. Itu kan kita sama-sama peternak, kita sama-sama keluarga. Harus saling percaya. Loh, untuk keuangannya seperti apa? Kan uangnya kamu yang pegang, pengurus. Enggak, kami yang pegang. Nanti kita akan buat rekening khusus koperasi. Dan penarikan pencairan segala macam itu ditangani minimal 3 orang, Pak. Ketua, sekretaris, bendahara, mungkin seperti itu. Atau mungkin nanti bisa diganti pengawas salah satunya. Kan kita terbuka. Pembayaran uang simpanan pokok, simpanan wajib juga enggak cash sama pengurus. Langsung transfer saja ke rekening koperasi. Nanti cukup kirim bukti pembayaran. Zaman udah canggih. Nah, coba ubah pola pikirnya. Ya gitu Bang. Karena tujuan buat koperasi ini ya untuk sama-sama. Untuk saya pribadi juga nggak ada kalau saya bilang untuk kepentingan pribadi. Cuma kalau untuk pribadi yang akan saya dapatkan ya itu tadi. Saya akan nambah populasi terus. Nggak ada lagi rasa takut. Karena kan sudah saya sampaikan Bang, cita-cita saya di 10.000. Nah, itu dia. Nah, itu 10.000. Bang Alim berapa nih? 20.000 dah. Karena kan ada koperasi, Pak. Nanti kalau ada kendala telur macet segala macam kan kita koperasi kan mikir bareng-bareng. Benar. Mau dibawa kemana, ataukah kita mau keluar provinsi, atau mau kita kemana kan kalau memang ada koperasi kan kita sudah nggak ini lagi, sudah nggak ketakutan lagi gitu loh. Ya, kita mau dobrak kemana tuh sudah agak leluasa gitu. Untuk di Jambi aja gitu. Dengan keanggotaan kita yang boleh dibilang 30 orang lebih nih. Populasi satu orang 10.000 aja di 30 orang ini. Saya yakin masih cukup untuk masih kurang untuk di Jambi. 30.000 jadi ini. Masih
kurang tuh ya. Karena ayamnya sebagian besar kan dari luar daerah sih. Kenapa kok mereka bisa masuk sini dengan harga murah? Nah, ini harus kita ceritakan dengan dinas terkait. Kita mau menghalangi mereka masuk, tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka kita cari tahu kok mereka lebih murah Rp4.000 per tray dari kita dibandingkan kita. Apa sih kelebihan? Kalau yang dari luar mau kita tutup total nggak mungkin, dan itu nggak bisa. Nanti terjadi inflasi di pasar, kan malah kacau malahan. Nah, itu. Jadi gitu guys, kalau yang nggak ikut koperasi sudah kita jelaskan untuk kawan-kawan di Jambi ya, bukan di luar provinsi, bukan, karena kita berbicara konteksnya ini di dalam provinsi ya. Karena koperasi kita itu berdiri atas nama koperasi. Jadi kawan-kawan nanti yang di kabupaten, yang dimanapun, ya asal masih ada di provinsi Jambi, silahkan bentuk saja. Jadi nanti kita yang dari provinsi ini siap kerjasama untuk cabang-cabang kita yang ada di kabupaten-kabupaten. Nah, jadi kawan-kawan yang memang betul-betul di situ sudah kita jelaskan, nantinya ini kita mau datang ke 3 peternak nih, hari ini nih saya suruh ngumpul jadi satu, coba nanti kita kasih pengarahan. Kalau memang mereka nggak mau ikut betul di koperasi, ya sudah, kita nggak bisa paksa. Cuman resiko ke depan yang bakal dihadapi dengan dia, itu nanti kalau ada apa-apa ya nggak bisa nyalahkan kita juga. Karena kan awalnya sudah kita kasih tahu, sudah kita ajak, ternyata mereka mengesampingkan daripada tujuan kita. Nah, itu nanti bukan kesalahan kita, karena kita pinginnya yang ternak di Jambi itu ya sama-sama maju lah. Sama-sama kita hadapi lah kalau ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Oke guys, terima kasih. Hari ini sudah menyaksikan di channel kita. Nantikan terus di next video-video selanjutnya. Hari ini kita mau pindah kandang juga. Nanti ke tempat kawan juga nih. Waktu sudah sangat sore. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa dukung terus, follow. Jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.